Saya akan masuk di bagian yang terakhir mengenai perjamuan kudus, Holy Communion. Nah, ini asalnya kalau sudah lihat di dalam kitab suci nggak ada tulisan yang letterlek Holy Communion atau perjamuan kudus. Ya, istilah ini selalu dipakai dilemaikan dengan menggunakan Holy Sacrament, Holy Water, Holy Father, Holy Baptism, Holy Mother. Ada semua di situ. Dan uniknya ya, yang mereka sebenarnya lucu juga sih karena gini kesaksiannya. Satu kali uh, ada salah satu teman yang maminya meninggal kalau nggak salah, dan kemudian kita dikasih tahu diadakan penghiburan di satu uh, gedung gereja. Dan gedung gereja ini gedung gereja Katolik. Dan saat itu setelah selesai, ya si romonya itu mereka ngasih pengumuman bahwa akan ada yang namanya Holy Communion, perjamuan kudus. Ya kan, orang-orang sudah siap-siap, kemudian romonya sudah berdiri, sudah siap-siap, pembantunya sudah juga siap, terus kemudian istri saya, Ibu Rasa Fangfang, mau coba ngomong sama saya, ayo kita mau ikut. Saya bilang tunggu dulu, jangan kamu ikut masalah seperti ini, nanti akan jadi big problem. Lihat yang mereka lakukan dulu. Setelah tahu apa yang terjadi, mereka panjang sekitar ada 100 orang yang datang saat itu, dan kita duduk yang paling belakang. Saya lihat, ya, romonya orang pertama buka mulut, kemudian dimasukin roti. Saya sudah ngerti, tidak boleh nyenggol gigi. Ya, itu peraturan mereka. Saya nggak ngerti mengapa, ya saya pikir secara simpel mungkin kalau nyenggol gigi berdosa kali ya. Jadi mereka harus langsung taruh di lidah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Orang itu bergeser untuk ke sebelahnya Romo yang sudah kasih dia roti, dan kemudian di situ ada satu cawan, ya. Dan kemudian orang itu minum sedikit dari situ. Dan setelah itu, ya, cawannya dibersihkan dengan satu kain putih begitu. Dan yang kedua, buka mulut, taruh rotinya di lidah, dan kemudian pindah bergeser. Cawannya bukan cawan yang baru, tapi cawannya tetap, saudara. Ya, kemudian hanya dibersihkan dengan kain putih, begitu saja. Nah, dari situ saya yakin karena saat itu mungkin Bu Dasa Fangfang belum paham ritual mereka. Ya, jadi dari situ kita bisa lihat, ya, yang beruntung saya kasih tahu, yang beruntung adalah yang pertama. Yang paling sial adalah yang paling terakhir. Mengapa? Karena yang paling terakhir menerima semua penyakitnya. Ya kan? Ya kan? Yang minum, cawannya cuma satu, saudara. Yang minum 100. Yang untung pertama masih bersih. Ya kan? Yang kedua mungkin beruntung, mungkin yang pertama sehat. Tapi di antara 100 orang itu apa nggak ada yang sakit? Kan nggak ada jaminan. Yang terakhir nerima semua sakit penyakitnya. Nah, karena itu saya bilang jangan maju untuk menerima hal itu. Nah, kita akan lihat mengenai perjamuan kudus. Ya, apa kata Dafar Elohim? Kita akan lihat bahwa perjamuan kudus atau perjamuan ini, istilah ini nggak ada. Ya, tapi karena kita bersekutu dengan Tuhan, ya karena Tuhan itu kudus, ya boleh-boleh saja dipakai. Begitu. Ya. Nah, Yesua itu sudah memperkenalkan, sudah mengatakan hal ini, itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya nggak baca seluruhnya, saya berikan ayat-ayat yang saya akan sampaikan, pendukungnya saja. Ya, coba Henok bisa baca mulai ayat yang atas 35 itu sampai 67. Ya, 35, 41, 51, 52, terus. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Yesua memperkenalkan pada orang-orang mengenai konsep makan daging Yesua dan darah Yesua. Silakan, Henok. Dan Yesua berkata kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku
ia sekali-kali tidak akan lapar. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia sekali-kali tidak akan haus. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi bersungguh-sungguh tentang dia, karena dia berkata, akulah roti yang turun dari Syamaim. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari Syamaim. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan, itu adalah dagingku, yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab itu, orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain, sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab itu setelah mendengarkannya, banyak dari antara para muridnya berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Sejak saat itu, banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Oleh sebab itu, Yesus berkata kepada ke-12 murid, tidak ingin pergi jugakah kamu? Terima kasih. Saudara bisa lihat bahwa pembahasan mengenai tubuh dan darah Yeshua ini nggak banyak. Nggak banyak. Di dalam Tanak atau zaman sebelum kematian Yeshua, hal ini tidak ada. Mengapa? Karena penggenapannya adalah Yeshua. Karena itu Yeshua mengajarkan ini di dalam Yohanes 6. Dan apa yang terjadi? Pertama, Yeshua ini dia tidak mengatakan kepada murid-muridnya saja, tapi kepada orang Yahudi dalam kalayak ramai. Nah, kita bisa lihat dari ayat-ayat yang telah kita baca, orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut. Ya, karena Yeshua berkata, akulah roti yang turun dari Syamayim. Belum lagi selesai, ya, mereka juga bertengkar. Ya, karena penjelasan Yeshua dilanjutkan, ya, kalau ada orang yang makan roti yaitu Yeshua, dia akan hidup. Dan roti yang diberikan yaitu tubuhnya adalah dagingnya, itu memberikan kehidupan buat manusia. Orang Yahudi bertengkar satu sama lain. Nah, ini kan kanibal. Ya. Karena itu mereka berkata, bagaimana mungkin ayat 52 ya, orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita. Lihat konsep pikirannya dia. Yang dikatakan Yeshua itu adalah satu gambaran, kiasan. Tapi yang dipikirkan oleh orang Yahudi itu adalah siapa yang mau mencabik-nyabik makan dagingnya Yeshua. Saya bisa lihat, sekalian sama Yeshua di bahasa Surabaya itu enak, digiatno gitu. Ya, langsung di belak-belakan. Dia berkata, kalau kamu tidak makan daging anak manusia, yaitu Yeshua, dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup dalam dirimu. Tidak ada. Ya, dan Yeshua kasih janji, 54, siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal. Plus, aku akan membangkitkan dia pada, bukan akhir zaman tuh, zaman akhir mestinya. Saudara tahu, Yeshua akan bangkitkan dia itu berarti rapture, saudara. Ya kan? Nah, apakah murid-murid bisa menerima? Ternyata ayat 60 dikatakan, banyak dari antara para murid berkata, ini perkataan keras. Dan sejak saat itu 66 murid-muridnya tidak lagi ikut Yeshua. Ingat, ini bukan yang ke-12 murid. Di luar 12 murid, Yeshua telah membangun 70 murid. Inilah 70 murid yang undur daripada Yeshua karena apa? Karena perkataannya gak masuk akal dan keras. Sekalian sama Yeshua, bahasa Surabaya enak, digiatno. Tahu ya digiatno ya? Di apa itu? Dilangsungkan, dibelakang gitu aja ya. Yeshua ngomong sama yang 12 murid, kamu gak pergi sekalian aja lah, ngikutin yang 70 itu. Nah itu dia, nanti saudara bisa lihat baca selanjutnya ya. Menarik sekali peristiwa ini. Ya, disinilah Yeshua mulai memperkenalkan satu konsep.
yaitu makan tubuh dan minum darahnya. Ya, sebetulnya ini sebuah kiasan, tetapi Yesua juga memberikan cara. Yesua nggak ngajar, kemudian nggak ngasih cara, tidak. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat hal ini yang selanjutnya. Ya, tapi at least paling nggak saudara harus mengerti dulu konsep daripada makan tubuh dan darah Yesua. Ya, makan tubuh dan darah Yesua itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Nah, saya akan lihatkan saudara dua gambar. Mana yang benar? Kiri bawah atau kanan atas? Kanan atas. Kanan atas, Pak. Nah, saya bisa lihat nih, ini kiri bawah. Itu yang selalu ditempel di rumah-rumah. Ya, The Last Supper. Modelnya seperti itu. Betul kan? Ya. Ayunan itu, Pak. Ayunan, betul. Yang benar itu lesehan, saudara. Yang sebelah kanan atas. Kenapa? Saudara pernah melihat satu ayat di mana kepala daripada Yohanan itu menempel di dada Yesua. Betul? Pernah tahu ya ayatnya ya? Saat itu Yesua mengatakan, salah satu dari antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, Kefa duduknya jauh. Nah, saat itu ditulis bahwa kepala Yohanan duduk di dada daripada Yesua. Jadi Yesua bisiin si Yohanan. Ini ya, nanti kalau ada orang yang aku celupkan roti ini dan aku berikan kepada dia, itulah orangnya yang mengkhianati aku. Kalau gambarnya yang kiri bawah, gimana caranya Yohanan bisa meletakkan kepalanya di dada Yesua? Tidak mungkin. Jadi gambar yang benar adalah lesehan. Sudah ngerti tahu lesehan ya? Duduknya santai begitu. Ya. Kalau kanan atas sangat memungkinkan. Jadi benar jawaban saudara. Yang kanan atas. Nah selanjutnya. Saudara tahu bahwa Pesah itu bukan makan makanan kecil. Maksud saya begini, mereka mempersiapkan makanan yang limpah. Ya, jadi menyembelih domba, dibakar dan sebagainya, menyiapkan roti-rotinya, menyiapkan banyak hal. Jadi ini seperti meals yang besar. Jadi kayak orang mengadakan jamuan makan seperti itu. Ini bukan makan kecil seperti makan sendiri begitu di warung, tidak saudara. Jadi ingat ya, acara Pesah itu mereka kumpul seperti ini dan kemudian mereka saling conversation, ngomong-ngomong, dan di depannya itu mereka ada banyak makanan. Tapi ingat ya, bukan makanan untuk dimakan dalam arti yang layak dan sesuai dengan firman untuk dimakan. Nah, kita harus tahu bahwa saat Pesah inilah yang terakhir Yesua baru menyatakan mengenai tubuh dan darahnya. Padahal ministry Yesua itu 3,5 tahun di bumi ini. Kita tahu ya sudah ya bahwa Yesua ministry 3,5 tahun. Pasti untuk merayakan Pesah maka Yesua paling tidak sudah merayakan 3 kali. Tetapi membuka kunci tubuh dan darah Yesua tidak dilakukannya pada saat Pesah yang pertama atau yang kedua, tidak tertulis. Tetapi yang ada adalah Pesah yang terakhir. Karena apa? Malam setelah mereka makan, Yesua akan ditangkap saat ada di Taman Getsemani. Saudara ngikutin ya. Saudara paham ya. Karena itu mempelai-mempelai Yesua Masih harus baca kitab suci dan mengerti, memahami. Ya. Nah, jadi saat Yesua sedang makan besar dengan murid-muridnya, disinilah Yesua melakukan sebuah penggenapan apa yang diajarkan di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yaitu Yesua mengambil roti, kita akan baca ayatnya ya. Yaitu Lukas 22 ayat 19-20. Silakan Eno. Dan setelah mengambil roti, seraya mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Sama seperti itu juga cawan itu sesudah makan dengan mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku yang ditumpahkan ganti kamu. Terima kasih. Saudara bisa lihat, baik roti yang dipecahkan, karena rotinya itu bukan kecil-kecil. Mungkin saudara berpikir, loh kalau hari ini kan rotinya kecil-kecil. Iya benar. Lah yang ikut kebaktian jumlahnya 2000. Nyediain roti gede-gede kayak gitu, kapan selesainya kebaktiannya? Ya kan, karena itu rotinya dibuat kecil-kecil, saudara. Ya, tapi sebetulnya idenya bukan di situ. Faktanya bukan di situ. Faktanya adalah Yesua kumpul dengan murid-muridnya. Ya, kumpul dengan murid-muridnya yang 12 plus beberapa orang lagi yang setia mengikuti Yesua. Dan disitulah saat perjamuan makan malam, Yesua ambil roti yang segede tempeh itu, yang gede, kemudian mulai dipecahkan. Dan kemudian sebelum itu dia mengucap syukur, dia berdoa. Setelah mengucap syukur, kemudian Yesus katakan, inilah tubuhku. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Ya, jadi melakukan ini untuk sebagai pengingat akan Yesua, bukan ritual. Ya, harus dilakukan sebagai, harus mengingat, pikiran saudara harus ingat, inilah tubuh Yesua karena sudah didoakan. Begitu juga sama seperti cawan ini. Ya, sama. Jadi dia mengucap syukur dan kemudian Yesua katakan, inilah darahku. Ya, saudara bisa bedakan. Jadi yang membedakan adalah doanya. Sebelum doa, roti biasa. Setelah doa, bentuknya roti, tapi itu adalah tubuh Yesua. Sebelum doa, anggurnya biasa. Ya kan, anggur biasa. Kemudian setelah didoakan, fisiknya anggur, tetapi sebetulnya itu adalah karena kuasa doa, ya, karena kuasa pengucapan syukur itu adalah darah Yesua. Ya, jadi dalam hal ini paham. Kalau nggak didoain, jangan pernah sekali-sekali klaim inilah tubuh Yesua. Jangan pernah klaim karena belum didoakan. Pengucapan doa itu sangat penting sekali. Ya, dan lakukan sebagai peringatan akan aku. Supaya mengingat Yesua, bukan mengingat yang lain. Ingat ya, di atas kan kita sudah belajar bahwa Yesua adalah penggenapan dari 7 hari raya dan atribut-atributnya. Ya, jadi disuruh ingat Yesua. Nah, disinilah Yesua juga memberikan contoh, yaitu pada saat perjalanan 2 murid ke Emmaus. Ya, 2 murid ke Emmaus. Tapi 2 murid ini tidak dalam jumlah besar, hanya 2. Apa yang terjadi kita akan baca di dalam Lukas. Silakan Henok. Dan pada hari itu tampaklah 2 orang dari antara mereka sedang pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus, yang berjarak 60 stadia dari Yerusalem. Dan terjadilah ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri sambil mendekati, dia juga berjalan bersama mereka. Dan mereka mendekati desa yang mereka tuju, dan dia berlaku seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Namun mereka mendesak dia dengan mengatakan, tinggallah bersama kami, karena hari menjelang petang dan matahari hampir terbenam. Dan dia masuk untuk tinggal bersama mereka. Dan terjadilah, waktu dia duduk makan bersama mereka, setelah mengambil roti, dia memberkati, dan seraya memecah-mecahkan. Dia memberikannya kepada mereka. Dan terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia seutuhnya. Dan dia menjadi tak terlihat oleh mereka. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Ya, jadi ini adalah perjamuan biasa, makan biasa. Tetapi ingat, ya, makanan pokoknya adalah roti. Karena itu Yesua pakai
cara ini saat mereka kumpul, mereka makan roti, mereka sebelum makan mereka mengingat Yeshua dipecahkan. Ya, karena ingat di dalam ke perjalanan ke Emmaus ini Yeshua diundang. Mereka nggak tahu sebelumnya kalau itu Yeshua, baru terbuka saat duduk bersama kemudian ya mengambil roti dan memberkati. Ya, dan kemudian mata mereka terbuka. Saudara bisa paham di sini? Jadi karena mereka custom mereka, kebiasaan mereka adalah roti, ya, bukan nasi, ya, bukan ubi, ya, bukan lumpia, bukan, pakai roti, ya, bukan lemper, bukan. Jadi yang dilakukan Yeshua pakai kesempatan itu sebagai satu cara untuk mengingat kepada Yeshua. Kapan? Ya saat mereka duduk makan, karena mereka ada roti, mereka pasti tidak akan lewat roti. Ya, mereka makan roti dan rotinya dipecahkan, ya, dan kemudian mereka akan ingat inilah yang dilakukan Yeshua, tubuhnya dipecah-pecahkan. Ya, saudara bisa paham di sini. Memang tidak banyak penjelasan mengenai hal ini. Ya, hanya di dalam Lukas, kemudian Yohanes, kemudian the Last Supper, ya, saat Yeshua sebelum ke Taman Getsemani untuk ditangkap dan dibunuh. Dan satu lagi yang ada di dalam Korintus, nanti kita akan lihat. Tapi saudara harus paham terlebih dahulu. Yang dilakukan Yeshua adalah untuk memberi contoh, setiap kali kamu makan, sebelum makan, kamu ingat akan pengorbanan Yeshua. Ya, jadi bukan untuk ritual. Salah kalau ritual. Ya, jadi paham ya dalam hal ini. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi di Korintus. Nah, di dalam Korintus ini, saya tahu ayatnya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Saya akan berikan penjelasannya terlebih dahulu. Rabi Saul ini, dia menegur orang Korintus. Kenapa? Karena begini, mereka itu memang setiap yang namanya perkumpulan, mereka itu ada yang namanya makan bersama. Ya. Dan mereka juga tahu bahwa saat makan bersama, mereka memulai dengan memecah roti. Ya, mereka mulai dengan memecah roti. Tetapi masalahnya, ya, saat mereka kumpul, mereka itu melakukan sesuatu yang buruk. Ya. Kenapa? Karena ayat 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 22. Ya. Jadi perikopnya ini adalah perikop makan bersama yang di tengah-tengahnya mereka itu punya custom, punya kebiasaan yang setelah ditanamkan oleh Yeshua untuk mengingat Yeshua saat mereka sebelum makan. Ya, yaitu apa? Memecah-mecah roti. Ya. Jadi kita akan lihat apa yang menjadi teguran daripada Rabi Saul kepada orang-orang Korintus. 1 Korintus 11 ayat 17 yang di atas terlebih dahulu sampai 22. Silakan Henok. Yang 23 nanti dibacanya. Silakan Henok. Kala menyatakan hal ini, aku tidak memuji, karena kamu berkumpul tidak menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih buruk. Selanjutnya, ketika kamu berkumpul di suatu tempat, hal itu bukan untuk makanan perjamuan Elohim. Karena pada waktu makan, tiap-tiap orang lebih dulu mengambil makanan sendiri, sehingga di satu pihak ada yang merasa lapar, tetapi di pihak lain ada yang menjadi mabuk. Mengapa? Bukankah kamu mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau apakah kamu sedang merendahkan gereja Elohim dan mempermalukan orang-orang yang tidak punya? Apakah yang hendak kukatakan kepadamu? Haruskah dalam hal ini aku memujimu? Aku tidak memuji. Ya,
Terima kasih. Jadi, perikop ini dipakai oleh Rabi Saul untuk menjelaskan situasi yang ada di jemaat Korintus. Makanan sudah disiapkan, tetapi mereka tidak mengikuti ketertiban. Sudah bisa lihat, ada yang makan terlebih dahulu nyelonong aja, ya, sehingga makanannya tidak didistribusikan secara baik, merata keseluruhannya. Ya, karena apa? Karena ada yang sudah kenyang sampai mabuk-mabuk, ada yang masih lapar. Ya, jadi ada yang mendahului satu sama lain, nggak tertib. Padahal aturannya adalah, ayo makan sama-sama. Kita ingat mengenai Yeshua terlebih dahulu sebelum kita makan bersama. Itu aturannya, untuk mengingat Yeshua. Tapi mereka enggak. Mereka nyerobot. Maksudnya begitu. Karena itu, ya, Rabi Saul memberikan satu komplain kepada mereka. Kan kamu punya rumah untuk makan dan minum. Ya, kalau kamu datang untuk tujuannya ngambil makanan terlebih dahulu, tidak mau sama-sama, ya kamu lebih baik makan dulu di rumah. Itu yang dimaksudkan oleh Rabi Saul. Saya perhatikan ayat yang ke-33-34 yang bagian bawah. Ya, silakan Henok untuk baca dulu yang bawah. Karena itu, hai saudara-saudaraku, ketika berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Dan jika seseorang merasa lapar, biarlah dia makan di rumah, agar kamu dapat berkumpul bersama bukan untuk penghukuman. Dan yang selebihnya, aku akan memerintahkannya tatkala aku datang. Saudara bisa lihat dalam hal ini kumpulan orang banyak. Ya, sehingga Rabi Saul mengatakan, kalau kamu lapar ya makan dulu di rumah, begitu loh. Ya, kalau kamu mau makan bareng-bareng di sini, ini ada aturannya. Kita akan mengingat mengenai Yeshua terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan makan sama-sama, tertib. Tapi enggak, yang terjadi di Korintus ada orang yang danje, tahu soal danje? Ya, rakus, nggak mau ikut aturan, makan terlebih dahulu sampai kenyang, sampai mabuk-mabuk, makanannya kurang, yang lain merasa lapar, sehingga terjadilah keributan di sana. Karena itu Rabi Saul mengatakan, aku tidak memuji kamu karena kamu tidak jadi lebih baik, tapi lebih buruk gara-gara makanan, gara-gara bahasa Surabayanya enak saudara, nyonyo, tahu ya nyonyo, ya, yang Surabaya pasti tahu, pasti tersenyum karena kata itu jarang diungkapkan. Saudara bisa lihat di sini, ini yang terjadi 1 Korintus. Nah, Rabi Saul juga menjelaskan mengenai caranya untuk kalau memang datang untuk kumpul makan. Tunggu satu sama lain, nek kamu lapar ya makan dulu, ngandok dulu di luar. Jangan tujuannya datang untuk ngabisin makanan tapi tidak mau diatur, begitu loh. Ya kan? Dan Rabi Saul kasih tahu caranya. Ya, saat kamu sudah kumpul semua, ingat ya, kita akan mengingat mengenai Yeshua HaMasyiah terlebih dahulu. Ayat 23 sampai 26. Silakan Eno. Sebab aku sendiri telah menerima dari Elohim apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Elohim Yeshua pada malam ketika dia dihianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Dan demikian pula cawan itu. Sesudah makan, saya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Elohim sampai dia datang. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya bisa melihat, apakah mereka kumpul setahun sekali? Enggak, mereka kumpul setiap minggu. Ya, bahkan mungkin beberapa kali dalam 1 minggu. Dan inilah yang dikasih tahu
oleh Rabi Saul bagaimana caranya saat kumpul kita harus tertib. Ya, sebelum makan bersama kita harus ingat karena makanan pokok kita bukan lemper, bukan ote-ote, ya kan? Bukan lontong, yaitu roti. Karena itu ingat memecah roti. Nah, kalau saat kita mecah roti kita harus ingat apa yang dikatakan Yeshua, yaitu ambillah makanlah inilah tubuhku. Dia doa dulu, ya. Mengucap syukur, kemudian rotinya dipecah-pecah. Nah, baru setelah itu diingatkan juga dengan cawan perjanjian. Ya, dari dalam hal ini, kita harus lihat konsep yang benar mengenai tubuh dan darah Yeshua. Kalau tidak makan dan tubuh darah Yeshua, Yeshua kan tadi sudah mengatakan di dalam Yohanes 6, ya kan? Siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan mendapat hidup yang kekal. Dan dalam zaman akhir, aku akan membangkitkan dia. Bisa lihat di sini, konsep yang Yeshua katakan di sini, ya, mengenai mengingat, ya, mengingat Yeshua. Ayat 24, ambillah, makanlah tubuhku yang dipecahkan dan lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ya, jadi saat makan dari roti yang dipecahkan dan minum dari cawan itu, kita harus ingat Yeshua. Nggak boleh ingat yang lain. Karena tujuannya adalah fokusnya ada di dalam Yeshua. Jadi kita paham di sini. Nah, ada pertanyaan. Biasanya mereka tanya, kalau gitu harus pakai roti yang tidak beragi. Ya, kalau saudara memungkinkan untuk pakai roti tidak beragi, ya silahkan. Apakah menjadi satu keharusan? Ya, kembali ke saudara masing-masing. Ya, tidak ada suatu keharusan di sini. Ya, jadi yang dikatakan di sini adalah memecah-mecah roti dan kemudian mengingat kepada Yeshua. Lah bagaimana dengan anggurnya, Pak? Ya, ada yang bertanya, apakah harus pakai anggur yang telah difermentasi? Ya, wine, begitu. Atau jus. Beda ya antara wine dan jus. Kalau kita melihat di dalam Amsal dan banyak lagi di Tanak, ya, mereka lebih mengarahkan untuk tidak mabuk anggur. Loh, mungkin saudara tanya, itu kan kecil, Pak. Hanya sedikit saja, tapi ingat, jangan sampai setan bikin celah karena dulunya orang ini suka minum wine. Ya. Jadi yang dipakai adalah jus saja. Jus anggur saja. Ya, untuk menghindari ya yang namanya celah setan ya untuk bisa menggoda saudara untuk kembali kepada kedagingan yang lama, yaitu cinta akan alkohol. Ingat, ini untuk mengingat Yeshua, bukan mengingat alkohol. Ya, jadi paham di sini ya. Nah, kalau gitu minumnya seberapa sering? Saya kembalikan kepada saudara. Yang penting ayat daripada Yohanes 6 dikatakan, kalau kamu tidak makan tubuhku dan minum darahku, berarti saudara tidak mendapat bagian di dalam Yeshua. Jelas itu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Coba saudara lihat lagi ayatnya, saudara baca kembali. Yeshua mengatakan, siapa tidak makan tubuhku dan minum darahku, ya kan? Berarti tidak akan ada kehidupan. Yeshua mengatakan, siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan dalam zaman akhir akan dibangkitkan, akan rapture. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini? Ya, dalam hal ini bukan seberapa sering. Saudara harus ingat yang dilakukan Yeshua adalah mengingat akan Yeshua. Ya, bukan soal ritual. Ya, kalau saudara mau melakukan tiap hari, terserah saudara. Bapak Yahweh untuk saya, ya, sebelum saya di channel manapun, sebelum saya masuk
beritakan kebenaran mengenai materi misteri 2030. Jauh sebelum itu, Bapak Yahweh pakai angel untuk kasih tahu mengadakan makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua. Itu dilakukan setiap minggu, bahkan sesering mungkin. Itu sudah kami dapatkan jauh sebelum saya ungkapkan materi 2030, misteri 2030, jauh sebelum itu. Ya, jadi inilah menjawab pertanyaan beberapa teman yang beberapa minggu lalu tanya, mengapa alasannya kok saya melakukannya hampir setiap hari. Ingat, fondasi-fondasinya telah saya berikan. Dalam hal ini, saya yakin penjelasan saya sudah jelas. Kalau saudara mau setahun sekali, itu tergantung kembali kepada pilihan yang saudara mau ambil. Atau saudara mau ambil sebulan sekali, atau setiap hari, atau 10 tahun sekali. Terserah. Ya, jadi saya kembalikan dalam hal ini, jangan ada perdebatan, ya, karena fondasinya bukan seberapa kali atau berapa kalinya, akan tetapi di dalam hal ini adalah mengingat mengenai Yeshua HaMashiach dengan cara yang telah dilihat di atas tadi. Ya, Bapak Yahweh memberkati, dan hari ini kita sudah hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu siap-siap, kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle yang pertama, tahun yang kedua, tidak lama lagi rapture. Karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Seberapa singkat? Saudara lihat di dalam materi High Alert 2026, jangan remehkan. Dan kemudian saudara bisa lihat di dalam rahasia 1290 hari, 1335 hari, ya, itu mengungkap kapan rapture akan terjadi dengan pola Shemitah. Ya, jadi jawabannya adalah saudara jaga-jaga saja, yaitu akhir Desember atau akhir 2025 atau awal 2026. Ya, sangat singkat sekali masa kita ini. Dengan pola Shemitah kita bisa melihat hal ini, ya. Dan siapa yang belum masuk di dalam pintu keselamatan, silakan masuk segera, jangan menunda-nunda, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi melalui Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri. Karena itu siapa yang berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar pola akar Ibrani yang benar, dan juga lepaskan semua tradisi-tradisi Natal, Tahun Baru, Imlek dan sebagainya, ya, yang syarat dengan penyembahan berhala. Ya, setia sampai mati. Maksud saya setia sampai pengangkatan. Kalau mungkin ada yang mati, ya harus setia juga. Ya, tapi kita lagi menunggu pengangkatan yang sudah tidak lama lagi terjadi. Kemudian saudara ingin mendapatkan informasi baptisan pembaruan, saudara bisa screenshot. Ini adalah mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siap membantu saudara. Ya, ada di banyak tempat di Indonesia. Ya, saudara bisa screenshot, mendapatkannya, bisa menghubungi mereka dengan segera untuk menerima baptisan pembaruan. Ya, dan juga saya harus ingatkan, ya, bahwa ibadah streaming ini adalah ibadah online, ya. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan, ya. Kalau pakai talit atau pasmina sangat dianjurkan. Juga session tanya jawab, ruang tanya jawab bukan untuk ruang perdebatan, ya. Jadi kita bisa menjadi berkat satu sama lain. Dan juga jangan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang gampang jatuhkan oleh pihak YouTube. Jadi kita harus hati-hati, ya. Bapak Yahweh memberkati. Maranatha, kita song-song rapture yang luar biasa yang sedang akan terjadi di depan kita. Haleluya.